produktivitas tanaman. Sekarang kita lanjut pada faktor yang mempengaruhi pengomposan. Yang pertama adalah aerasi. Aerasi atau kandungan udara sangat diperlukan dalam pengomposan. Kandungan udara ini menjamin terjadinya proses aerob pada pengomposan. Pada prakteknya, aerasi dapat didukung dengan pemasangan cerobong bambu. Kenapa harus aerasi atau ada kandungan udara? Karena proses pengomposan dengan oksigen atau yang disebut dengan aerob menghasilkan bahan atau nutrisi yang langsung bisa diserap oleh tanaman. Tidak seperti yang anaerob menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Berikut adalah kompos aerob menurut Gaur ya. Jika ada gula, selulosa, hemiselulosa yang rumus kimianya itu adalah CH2 sekian kali, bila bertemu dengan oksigen maka akan menghasilkan CO2 dan H2O serta energi. Jika di dalam bahan kompos ada protein atau N organik, jika bertemu dengan O maka akan menjadi NH4 yang bisa diserap oleh tanaman, NO2 yang bisa juga diproses oleh bakteri kemudian menjadi NO3 yang kembali lagi bisa diserap oleh tanaman bersama dengan energi. Jika di sana ada sulfur, maka sulfur akan menjadi SO42- dan energi. SO42- itu juga bisa diserap oleh tanaman. Kemudian ketika di sana ada organik fosfor, ya, organik fosfor akan menghasilkan H3PO4 atau asam fosfat di sini. Asam fosfat itu biasanya digunakan oleh para praktisi hidroponik untuk sebagai pH down ya. Namun di sini juga akan menghasilkan CaHPO4 dua kali atau yang kita sebut juga dengan triple super fosfat. Ya, ini adalah rumus kimia daripada super fosfat. Apabila kondisinya anaerob ya, yang tidak kita harapkan, gula selulosa hemiselulosa akan menjadi asam asetat ya. Kemudian asam asetat ini jika bertemu dengan bakteri Metanomonas maka dia akan dirubah menjadi CH4 atau gas metan. Nah, gas metan inilah yang berbahaya bagi lingkungan kita, bagi atmosfer kita, sehingga terjadi perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika ada protein, maka dia akan menghasilkan NH3 atau amonia. Sekali lagi, NH3 itu berbeda dengan NH4. NH3 amonia, NH4 amonium. Amonium bisa diserap oleh tanaman. Amonia ini adalah merupakan bentuk nitrogen yang mudah menguap. Kemudian masih di dalam proses yang anaerob, jika di sana terdapat organik sulfur, maka dia akan menjadi gas asam atau H2S. Sehingga tanah kita akan kehilangan sulfur karena menguap. Faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah CN rasio bahan baku. Yang dimaksud dengan CN rasio adalah perbandingan jumlah karbon dan nitrogen di dalam bahan organik. Pada proses pengomposan, CN rasio akan sangat mempengaruhi kecepatan pengomposan. Jika CN rasio tinggi, maka proses pengomposan akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan CN rasio yang rendah. Secara sederhana, CN rasio dapat dilihat dari tingkat keulatan suatu bahan. Semakin keras atau ulet suatu bahan, maka CN rasio bahan tersebut semakin tinggi. Dan jika semakin lembek atau lunak, maka bahan tersebut mempunyai CN rasio yang rendah. Berikut adalah tabel CN rasio bahan organik. Urin sapi 0,8, sampah dapur 15, jerami jagung 100, serbuk gergaji 500. Namun tentunya serbuk gergaji ini adalah tergantung pada jenis kayunya ya. Tentu kayu sengon tidak sama dengan kayu jati. Kotoran sapi 20 dan seterusnya sampai rumput-rumputan antara 12 sampai 25. Adapun nisbah CN rasio optimum untuk pengomposan adalah
20-40 atau literatur lain menyebutkan 25-35. Untuk menurunkan CN ratio, tentunya kita bisa mencampur bahan dengan CN ratio tinggi dengan CN ratio rendah. Berikut cara menggunakan Excel ketika Anda ingin menghitungnya. Jadi ini adalah perhitungan CN ratio bahan kompos di Excel secara sederhana, di mana di bagian kolom kedua ini saya isikan bahan-bahan, kemudian di kolom berikutnya ini adalah CN ratio, dan yang kolom berwarna hijau ini nantinya akan kita isi berapa persen secara total kandungan bahan organiknya, dan total ini harus 100%. Kemudian berikutnya ini adalah CN ratio dari bahan total, di mana ini nanti akan terisi secara otomatis ke bawah. Ini sebagai contoh, sampah sayuran kita isikan 30%, dan jerami padi 50%, dan kotoran ayam, kotoran sapi kita isi 20%. Maka secara otomatis akan menghasilkan, di sini kita lihat bahwa secara total itu CN rasio bahan yang akan kita gunakan menjadi kompos adalah 55,1. Misalkan bahannya kita rubah ya. Misalkan 50% jerami dan 50% kotoran sapi. Yang ini kita nolkan. Maka kita akan melihat di sini total CN rasionya adalah 57,5. Kemudian pasti timbul pertanyaan, bagaimana jika pengomposan pada jerami padi murni yang CN rasionya adalah 80? Apakah bisa? Jawabannya tetap bisa ya sob. Namun tentunya waktu yang kita butuhkan akan lebih lama dibandingkan dengan apabila kita melakukan mixing antara jerami dengan urin sapi atau kotoran sapi. Faktor berikutnya yang mempengaruhi pengomposan adalah kelembapan. Kelembapan kompos sebaiknya antara 50-60 karena umumnya mikroorganisme bekerja optimal pada suhu tersebut. Jika terlalu kering maka aktivitas mikroorganisme akan terhambat, dan jika terlalu basah maka akan beralih pada proses anaerob. Kelembapan bisa diukur dengan alat sederhana ini. Berikutnya adalah ukuran bahan. Semakin kecil ukuran bahan, maka akan semakin cepat proses pengomposan. Pengecilan ukuran pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperluas permukaan bahan yang bersentuhan dengan mikroorganisme pengurai. Ibarat kasarnya tentu permukaan balok kayu lebih sempit dibandingkan dengan permukaan serbuk gergaji. Sehingga serbuk gergaji akan lebih cepat menjadi kompos dibanding balok kayu. Selanjutnya yang mempengaruhi pengomposan adalah suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur ini berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme yang membantu di dalam proses pengomposan. Suhu yang optimal dan dikehendaki adalah 45-60 derajat Celcius. Pemberian cerobong selain untuk menjaga aerasi juga merupakan salah satu cara untuk menghindari agar suhu tidak terlalu panas yang akan mematikan mikroorganisme. Dengan cerobong, kita dapat menghindari dilakukannya proses pembalikan yang memerlukan biaya tenaga kerja tambahan. Faktor selanjutnya adalah penggunaan aktivator atau dekomposer. Penggunaan dekomposer ini berhubungan dengan organisme yang membantu di dalam proses pengomposan. Dengan adanya aktivator dalam pengomposan akan mempercepat dekomposisi bahan organik sehingga proses pengomposannya akan berlangsung lebih cepat. Kita dapat membuatnya sendiri atau membeli produk di pasaran. Tentunya dengan membuat atau memperbanyak sendiri akan lebih ekonomis. Sebagai contoh aktivator yang bisa kita gunakan adalah MOL atau mikroorganisme lokal, EM atau produk-produk lain yang terbukti efektif di dalam melakukan perombakan bahan organik.